Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran mubarakan thayyiban fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah ilmu sosial dasar tentang identitas suatu kelompok yang berjudul menjadi pendaki gunung. Dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan mendaki gunung nampaknya mulai banyak disukai oleh berbagai kalangan. Tidak seperti zaman dahulu, di mana kegiatan mendaki gunung terbilang cukup sulit dan ribet. Salah satunya akses masuk ke kawasan gunung yang belum begitu mumpuni, serta jalur yang tingkat kesulitannya masih tinggi, membuat kegiatan ini hanya dilakoni oleh segelintir orang saja. Berbeda dengan zaman sekarang, perkembangan teknologi yang semakin maju seakan-akan membuka awal baru dalam dunia pendakian. Munculnya potret-potret dan keindahan puncak gunung di media sosial nampaknya menjadi salah satu faktor yang membuat olahraga ekstrim ini kian populer. Meski resiko kematiannya besar bagi mereka yang tidak siap mental dan fisik. Dari situlah perkembangan dunia pendakian itu melaju. Akses masuk ke kawasan pun menjadi mudah. Penjualan alat-alat gunung meningkat. Dan semakin terlihatnya keindahan alam di gunung yang dulu hanya dijamah oleh segelintir orang saja. Tapi di sisi lain juga hal ini membuka cakrawala baru bagi masyarakat terhadap pesona-pesona gunung di Indonesia yang tak kalah keren dari gunung di luar sana. Nah, untuk itu marilah kita masuk ke dalam pembahasan. Masuk kepada pembahasan. Pendaki gunung merupakan sekumpulan orang yang menyukai aktivitas alam atau aktivitas mendaki. Mendaki gunung merupakan suatu olahraga ekstrim yang penuh petualangan dan kegiatan ini membutuhkan keterampilan, kecerdasan, kekuatan, dan daya juang yang tinggi. Bahaya dan tantangan seakan hendak mengungguli merupakan daya tarik dari kegiatan ini. Pada hakikatnya, bahaya dan tantangan tersebut adalah untuk menguji kemampuan diri dan untuk bisa menyatu dengan alam. Keberhasilan suatu pendakian yang sukar berarti keunggulan terhadap rasa takut dan kemenangan terhadap perjuangan melawan diri sendiri. Komunitas merupakan sebuah kelompok manusia yang biasanya terbentuk dari suatu anggota-anggota yang memiliki keinginan, cita-cita, ataupun hobi yang sama, yang menjadikannya membentuk sebuah kelompok kecil untuk dapat bertukar pengalaman ataupun saling belajar dari mana. Biasanya, suatu komunitas terdapat suatu pemimpin yang dipilih karena pengalaman dan keahliannya sehingga mampu mengelola suatu komunitas yang sesuai dengan tujuan keinginan para anggotanya. Di dalam pembahasan yang terdapat pada clipping kelompok kami, sudah kami jabarkan contoh kelompok-kelompok gunung yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah KPGI atau Komunitas Pendaki Gunung Indonesia. KPGI merupakan sebuah wadah komunitas pendaki gunung Indonesia yang sengaja dibentuk untuk menyatukan mereka yang memang mencintai alam, mencintai petualangan, serta mencintai indahnya alam Indonesia. KPGI didirikan oleh rekan Teguh Ferry Irawan dan dideklarasi pada pertemuan perdana pada tanggal 10 April 2010 di Ciputat, Tangerang Selatan. Latar belakang berdirinya komunitas tersebut berangkat dari sekumpulan orang yang mencari teman untuk mendaki gunung. Yang kedua, Federasi Mountaineering Indonesia atau disingkat FMI. Pendirian Federasi Mountaineering Indonesia atau FMI dicetuskan pada 28 Agustus 2005 saat sarasehan pendaki gunung Indonesia di Gedung Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Jakarta. Organisasi tersebut dibentuk dengan tujuan sebagai wadah pemersatu dan menyuarakan kepentingan pendaki gunung di Indonesia. Tidak hanya olahraga, FMI juga menyasar pada ekowisata, konservasi, dan penelitian. Dalam perkembangannya, organisasi tersebut juga mendorong lahirnya sejumlah kebijakan yang mendukung aktivitas pendakian gunung. Dan
Yang terakhir, pendaki Yang ketiga, komunitas wanita dan gunung. Yang ketiga, komunitas wanita dan gunung. Wadah berbagi para pendaki pemula. Dulu, pendaki gunung selalu identik dengan para penjantan. Namun, sejak kemunculan film 5 cm, tampaknya minat mendaki gunung di kalangan kaum hawa alias perempuan mulai meningkat. Tapi, mendaki gunung tak sekedar membutuhkan keberanian semata. Faktor keamanan dalam mendaki gunung juga harus diperhatikan agar tak mengalami hal-hal membahayakan saat berada di gunung. Hal ini pula yang mendasari Rika Masda dan rekannya untuk mendirikan komunitas wanita dan gunung atau disingkat WG pada Juni 2015 lalu. Melalui wadah ini, Rika bersama Inner Circle dari wanita dan gunung berusaha mengedukasi hal-hal yang harus diperhatikan perempuan yang ingin mendaki gunung. Kesimpulan, mendaki gunung adalah kombinasi olahraga dan kegiatan rekreasi untuk mengatasi tantangan dan bahaya pada lereng dan jurang untuk mendapatkan pemandangan yang indah dari puncaknya, walaupun harus melewati kesulitan ataupun memanjat tebing menjelang puncaknya. Perjalanan ke alam terbuka pasti mengandung resiko. Tiap perjalanan memiliki tingkat resiko dan bahaya yang bervariasi. Bahaya dan resiko tersebut dapat jauh diminimalisir dengan berbagai persiapan. Keberhasilan suatu kegiatan di alam terbuka juga ditentukan oleh perencanaan dan perbekalan yang tepat. Dalam merencanakan perlengkapan perjalanan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah, yang pertama, mengenal jenis medan yang akan dihadapi, seperti hutan, rawa, tebing, dan lain-lain. Yang kedua, menentukan tujuan perjalanan, seperti penjelajahan, latihan, penelitian, SAR, dan lain-lain. Dan yang ketiga, mengetahui lamanya perjalanan, misalnya 3 hari, seminggu, sebulan, dan seterusnya. Dan yang keempat, mengetahui keterbatasan kemampuan fisik untuk membawa beban. Terakhir, memperhatikan hal-hal khusus, misalnya obat-obatan tertentu. Mungkin cukup sekian penjabaran dari kelompok kami tentang bagaimana menjadi pendaki gunung. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.